karena kita tahu bahwa Menteri Keuangan itu sangat vital ya di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan keuangan, terutama di bidang fiskal ya, karena kita menghadapi masalah fiskal yang cukup berat 5 tahun mendatang ya, karena adanya isu hutang yang sangat berat yang makin lama makin besar, makin tinggi. Sekarang sudah hampir 40% daripada GDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bizan di TV Masumi. Pemirsa, beberapa hari yang lalu kita dengar suara Pak Prabowo yang cukup menggembirakan. Beliau berencana akan membangun kabinet Zakon, yaitu kabinet kerja, kabinet yang terdiri dari orang-orang profesional atau mayoritas profesional. Untuk itu kita akan bincang-bincang sedikit dengan Profesor Dr. Chandra Imurullah ya, pakar kebijakan publik, alumni Harvard University dan University of Southern California, Los Angeles ya. Juga pernah jadi dosen University Utara Malaysia dan sama-sama pensiunan Kementerian Keuangan dengan saya. Gimana Pak, Zakon kabinet Pak Prabowo? Ini kelihatannya ada secerca harapan. Ya. Ya, kalau kita mendengar adanya berita bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Zakon kabinet, ini merupakan suatu hal yang sangat positif ya. Jadi kita sangat senang mendengarnya, karena kita mengharapkan bahwa kabinet itu akan diisi oleh menteri-menteri yang betul-betul profesional, yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Bukan hanya politisi-politisi yang misalkan hanya ketua umum partai-partai yang mendukung, yang ikut dalam koalisi Indonesia Maju Plus ya, tapi betul-betul orang-orang yang betul ahli dalam bidangnya. Jadi walaupun misalkan mereka dari parpol tersebut, tapi yang betul-betul ahli ya, bukan hanya ahli tapi betul-betul ahli. Nah jadi ini kita harapkan dengan adanya Zakon kabinet ini bisa menyelesaikan permasalahan bangsa, karena kita menghadapi visi ya Indonesia Emas ya 2045. Dan nah jadi, kalau Menteri Keuangan kira-kira gimana Pak Chandra? Kira-kira orang-orang ahli itu kira-kira kriteria atau isu-isu yang bakal dia bangun, yang dia kembangkan untuk menyelesaikan masalah keuangan negara, perpajakan ini, kira-kira orangnya seperti apa Pak kira-kira? Nah, kalau untuk Menteri Keuangan kita mengharapkan seorang teknokrat ya yang paham mengenai ilmu ekonomi, baik makro ya, baik fiskal dan moneter ya, dan mikroekonomi juga ya, karena menyangkut kebijakan publik. Nah, jadi kita punya kandidat yang ideal ya, yaitu Sri Mulyani yang sudah sudah mungkin 10 tahun lebih menjadi Menteri Keuangan. Nah, kalau misalkan SMI ini bisa terpilih kembali sebagai Menteri Keuangan, itu sangat bagus sekali. Nah, tapi kalau tidak, misalkan bukan SMI yang akan dipilih atau diangkat menjadi Menteri Keuangan, mungkin ada calon-calon yang mungkin setara dengan SMI ya. Nah, karena kita tahu bahwa Menteri Keuangan itu sangat vital ya di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan keuangan, terutama di bidang fiskal ya, karena kita menghadapi masalah fiskal yang cukup berat 5 tahun mendatang ya, karena adanya isu hutang yang sangat berat yang makin lama makin besar, makin tinggi. Sekarang sudah hampir 40% daripada GDP. Kemudian ada bunga hutang yang harus dibayar, yang sekarang mungkin sudah lebih 30% ya. Jadi ini akan mengurangi pos-pos lain ya di dalam APBN, mengurangi pos pendidikan, kesejahteraan nilai termasuk kesehatan. Nah ini kita perlu
mencari Menteri Keuangan yang betul-betul Iya, iya. tahu bagaimana Nah, mengatasi gimana permasalahan ini? Kira-kira sebenarnya kalau kita lihat Bu Sri Mulyani ini bukan tidak tahu, ya, bukan tidak tahu mengatasi utang, beban utang yang terus menumpuk, ya, beban bunganya yang terus menumpuk, ya, kemudian tax ratio-nya yang rendah. Tapi sejauh ini katakanlah ya, Bu Sri itu belum begitu berhasil ya. Katakanlah satu isu aja, meningkatkan tax ratio. Ini masalah pribadi Ibu Sri Mulyani atau ada masalah lain menurut Pak Chandra? Sehingga tax ratio kita masih rendah-rendah dalam kisaran 10-11% aja. Ya, jadi untuk meningkatkan tax ratio ya perlu peningkatan pajak ya, karena kita tahu bahwa kita dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN saja tax ratio kita masih rendah ya, masih di bawah 9%, mungkin hanya 8%. Iya. Sedangkan dulunya kita pernah mencapai sekitar 11%, 12%. Iya. Nah, jadi ini mungkin karena adanya peraturan-peraturan yang mungkin tidak begitu efektif ya. Iya. Dan juga mungkin para pembayar pajak yang sangat potensial yang seharusnya membayar pajak itu bisa lepas ya dari jeratan pajak ya, terutama yang besar-besar ya. Nah, tapi kita tahu bahwa pemerintah akan memberlakukan core tax ya, di mana yang punya rekening 1M itu akan diawasi ya. Ya, kita mengharapkan dengan adanya peraturan baru seperti itu, pemungutan pajak akan lebih banyak, lebih terkumpul. Oke, kalau saya tidak salah menyimpulkan, Pak Chandra ya, sebenarnya secara teknis ya, tax ratio kita itu bisa ditingkatkan secara baik, secara efisien dan berkelanjutan, tidak distortif. Tapi secara politis, kalau saya dengar tadi ya, dalam tanda petik ini sukar dilaksanakan. Karena banyak kepentingan-kepentingan yang secara nasional ini sebenarnya akan baik ya, memperbaiki efisiensi perpajakan kita, tapi bagi orang-orang tertentu ini tidak baik. Sehingga orang seperti Bu Sri Mulyani sendiri itu tidak bisa ya memperbaiki sistem perpajakan kita. Kira-kira begitu. Apa saya salah menangkapnya tadi, Pak? Ya, saya kira dalam pemungutan pajak yang penting itu kan peraturannya itu perlu dilaksanakan. Iya. Nah, mungkin peraturannya sudah bagus, tetapi pelaksanaan yang penegakan hukumnya. Penegakan hukum. Nah, penegakan hukum yang baik ini orangnya yang nggak capable, atau ada pihak-pihak lain yang berkuasa sehingga orang tadi seperti bebek lumpuh. Apa gimana gitu? Ya, jadi dalam memungut pajak kan itu kan ada aparat pajak ya. Betul. Aparat pajak itu ya kita harapkan untuk betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Iya. Jadi dengan memperlakukan peraturan itu dengan baik ya. Iya. Sudah itu juga jangan sampai ada permainan dan sebagainya, ada kebocoran dan sebagainya. Iya. Tapi juga di lain pihak pembayar pajak, terutama konglomerat, orang-orang kaya, orang yang besar ya penghasilannya, itu kita harapkan supaya bersedia membayar pajaknya dengan tepat ya. Dan juga mungkin fokus daripada aparat pajak itu adalah untuk bagaimana mengejar kebocoran-kebocoran pajak, terutama yang besar-besar ini. Itu. Selama ini belum bisa di. Iya, kebocoran pajak itu dalam tanda kutip itu tadi, Pak Chandra. Nah, sekarang kalau kita beralih ke pendidikan, Pak, kira-kira profil ya atau kriteria Menteri Pendidikan yang baik itu yang memungkinkan Indonesia mengejar ketinggalan pendidikan kita dengan banyak negara seperti Malaysia saja, itu kira-kira kriterianya bagaimana, Pak? Ya. Nah, kalau untuk mencari Menteri Pendidikan, tentunya kita perlu mencari orang-orang yang paham mengenai pendidikan di Indonesia ya. Jadi mungkin dia punya bidang ilmu pendidikan, ya, doktor dalam pendidikan atau paling tidak master dalam pendidikan. Tapi juga dia sudah berkecimpung di dalam bidang pendidikan sejak muda, kemudian dia pernah menjabat sebagai guru atau sebagai dosen dan sebagainya. Jadi dia sangat paham atau pakar dalam bidang pendidikan. Nah, juga ini sudah dibuktikan dengan track recordnya selama dia menjabat, apakah dia sebagai kepala
pendidikan di suatu lembaga atau di Iya, suatu iya, kantor atau di suatu universitas, dia sudah membuktikan bahwa dia bisa iya, iya. mengatasi masalah-masalah pendidikan itu. Jadi Betul, kita betul. lihat track recordnya Iya, secara jangka panjang iya, ya. iya. Jadi kemudian bagaimana visi-visi dan Iya, misinya dalam mengatasi iya. masalah pendidikan Dan itu. ini juga menurut saya Pak Chandra ya, karena banyak pengamat pendidikan juga harus diberi kesempatan untuk menilai ya orang-orang itu. Misalnya ada beberapa orang yang dimajukannya suara-suara pengamat pendidikan yang dekat dengan pendidikan kira-kiranya didengar juga. Jangan survei secara umum ya, karena ini keahlian khusus. Misalnya ada 3 calon ya, Pak Chandra, saya satu. Kita didengar juga suara-suara orang yang terlibat banyak di pendidikan itu. Kira-kira di antara orang 3 ini plus minusnya di mana saja. Ini akan sangat membantu Pak Prabowo, saya kira. Karena kalau Pak Prabowo sendiri mungkin nggak punya kapasitas kan untuk menilai secara spesifik ini. Oke, sebenarnya isu pendidikan kita itu apa sekarang? Masalah literasi, literasi membaca, literasi numerik, literasi sains misalnya. Kita perlu membangun kembali pendidikan dasar dan menengah. Bagaimana? Yang selama ini terabaikan, pendidikan tinggi gimana? Nah, di antara calon-calon ini seharusnya diberi kesempatan kepada publik untuk menilai, memberikan masukan kepada Pak Prabowo. Di antara calon-calon yang terbaik ini siapa saja sebenarnya, yang keputusan terakhirnya memang ke Pak Prabowo. Saya kira itu akan lebih baik ya Pak Chandra ya. Betul. Ya. Ya, demikian saya kira pemirsa. Saya kira mudah-mudahan Zakon kabinet ini ada tambahan lagi nggak? Mungkin cukup ya, karena Cukup ya, ya. Intinya Iya. di dalam pemilihan menteri-menteri yang akan datang itu jangan terlalu banyak menunjuk orang secara politik atau kedekatan Oke. politis ya. Iya, iya. Apakah karena dia pernah Iya, iya. mendukung dalam pemilihan presiden ya secara Iya, iya. politis lewat pemungutan suara atau Iya, iya. lewat waktu, lewat kampanye-kampanye dan Iya, iya. sebagainya. Yang penting adalah bagaimana track record orang tersebut di dalam bidangnya masing-masing. Masing-masing ya Apakah sudah kalian. terbukti keberhasilannya? Track recordnya Iya, itu ya iya. betul ya, ya. Bisa saja Pak Prabowo memilih dari parpol, tapi yang penting sekali lagi adalah kepakarannya. Ya, Oh iya, kepakarannya pakarnya, dalam iya, iya. bidang yang disebutkan tadi, apakah Iya, dalam iya. bidang keuangan atau bidang Iya, pendidikan iya, betul, dan betul. sebagainya. Betul, betul. Saya sepakat sekali. Dan kita harapkan juga Pak Prabowo titik beratnya jangan terlalu kepada dukungan politik, tapi ada bagian tertentu kepada profesionalitasnya, Ya, teknokratnya. karena kita lihat bahwa ada orang yang ditunjuk menjadi menteri karena dia ketua relawan misalkan. Iya. Padahal dia tidak tahu sama sekali Iya, iya, iya. tentang bidang yang dia akan duduki misalkan. Iya, iya, iya. Nah, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya Karena sekali itu. seolah-olah spekulasi ya, Iya. mengharapkan orang itu bisa melaksanakan tugasnya, padahal tugas itu sangat penting Nah, bagi iya, iya. bangsa ya. Iya, Tetapi pendudukan orang hanya berdasarkan kedekatan politik saja. Itu Nah, sangat itu tidak- salah tidak sekali itu baik, ya, ya. Boleh relawan, tapi relawan yang mengerti. Iya. Ya. Kalau relawan itu mengerti urusan pramuka ya harus jadi ketua pramuka saja. Jangan jadi menteri pendidikan. Jangan menteri BUMN dan segalanya. Demikian pemirsa, kira-kira mudah-mudahan bincang-bincang kita Zakon kabinet Presiden Prabowo ini mudah-mudahan betul-betul menjadi Zakon kabinet yang akan bermanfaat bagi bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.